Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibaca dalam kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 saya mengambil satu ayat dalam Alkitab ini. Ayat 28. Ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang telah memberi kesempatan saya untuk ada di sini dalam pelayanan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, saya percaya kita satu di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Alkitab bilang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu pasti kita percaya seperti itu. Sudah dikasih Tuhan, apa yang menyatukan saya dan saudara? Sekalipun mungkin semua menyebut diri saya anak Tuhan, saya orang percaya. Apalagi kalau bilang orang percaya, semua pasti tahu ini orang percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada Yesus tentunya. Kita sepakat semua seperti itu kan. Kita ini orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, biasanya dari setiap orang ada perbedaan-perbedaannya. Secara lahiriah pasti beda. Adik kakak pun masih beda kan. Kalau di medis ada yang darahnya O kan. Tapi paling banyak yang di survei itu darahnya O. Banyak yang begitu. Ada yang lain kan. Dari sikap setiap orang juga berbeda dalam apa? Karakter, sifatnya berbeda. Jangankan itu, dari roman, face-nya saja pasti beda kan. Kalau waktu yang lalu di televisi saudara pernah melihat ada tayangan-tayangan dicari orang yang mirip. Wajahnya mirip. Tapi tidak juga 100% sama kan. Ada yang mereka cari mana yang mirip dengan Jokowi. Tapi kelihatan tidak juga kan sama. Berbeda-beda setiap orang kan. Sekali lagi sifat karakter itu berbeda. Kalau itu berbeda menyatukan saja kayaknya ada kesulitan. Bagaimana mempersatukan? Ada kelompok-kelompok manusia yang menyusun seperti itu. Mempersatukan. Di Minahasa itu banyak keluarga, rukun keluarga. Rukun keluarga A, rukun keluarga B, sesuai marga masing-masing. Itu sudah satu ikatan mempersatukan mereka. Satu metode yang mereka buat untuk bagaimana bisa menyatukan keluarga. Tapi pun itu tidak efektif. Tidak bisa efektif. Kenapa saudara-saudara? Yang namanya manusia itu masih berubah-ubah. Kadangkala dia turun, kadangkala dia naik. Itu yang namanya manusia, tidak sama saudara.
dalam suatu pertemuan, forum-forum rapat, ada yang ngotot, orangnya vokal, luar biasa, tapi ada yang cuma diam. Macam-macam saudara yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Tapi firman Tuhan, Alkitab menjamin, karena Tuhan sendiri punya motivasi, punya tujuan supaya gereja Tuhan itu harus satu. Satu di dalam Tuhan. Ada lagu tua yang berkata begini, dalam Tuhan kita bersaudara. Menyanyi sambil bergandengan tangan, dalam Tuhan kita bersaudara. Tapi kadangkala hanya dalam suatu pertemuan nyanyi begitu. Yang pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu. Tidak terjadi persaudaraan yang rukun itu, tidak tercipta 100%. Ada begitu banyak cara yang dibuat oleh manusia supaya menjadi baik. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Kenapa masih banyak yang gagal, saudara? Banyak yang tidak bisa dan tidak bisa untuk dipersatukan. Dalam survei sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kenyataannya memang begitu. Tidak melihat dari sisi mana, dari kelas apa saudara. Dia pejabat tinggi negara, dia seorang pengusaha besar, sampai dia rakyat jelata. Tetap tidak bisa. Apalagi kita hidup di dunia akhir zaman ini. Firman Allah digenapi, sedang digenapi. Alkitab berkata banyak orang yang nanti akan gugur pada akhir zaman. Yang dimaksudkan itu adalah orang yang percaya pada Tuhan, yang mengaku percaya, akan gugur pada akhir zaman. Yang artinya kalau menelaah Alkitab bahwa ternyata kita itu akan diseleksikan, ditampil lagi. Waktu Gideon, yang kita sudah tahu bersama bagaimana sejarah Gideon kan? Dengan tentaranya yang begitu banyak, pasukannya yang begitu banyak. Dari 32.000 ketika diseleksi menjadi 300. Yang hilang berapa? 31.700 tidak terpakai. Jadi bisa dibayangkan saudara, kalau begitu, yang Tuhan mau, orang yang berkenan untuk masuk ke sorga itu, yang gimana, yang bagaimana? Tuhan kita Tuhan yang selektif. Karena itu, bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, bukan sekedar jadi anak Tuhan. Bukan sekedar jadi orang yang selalu di gereja. Setiap hari Minggu memang kewajiban kan, harus ada di gereja dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Tapi saudara, persekutuan ibadah seperti ini sebenarnya adalah satu kesempatan saya dan saudara untuk lebih membenahi diri. Harus ada langkah maju. Langkah maju sudah. Ya kan, ada istilah orang bilang, jangan 7 naik-naik 6. Artinya itu turun kan. Harus kita, statis pun itu masih gagal. 7 nilainya
Sudah 7, tetap 7. Tahun ini 7, tahun depan 7 terus. Seterusnya 7. Tidak pernah ada nilai tambah. Jadi orang percaya yang memiliki sikap sifat yang mau bertumbuh, mau untuk bertumbuh, bertambah-tambah dalam Tuhan kan. Di jemaat saya berkata begini, jangan jadikan hari Minggu itu adalah tradisi untuk selalu datang beribadah. Kemudian saya bilang, jangan jadikan hari Minggu itu untuk dihormati. Hari Minggu harus ke gereja. Ini hormat hari Minggu atau hormat sama Tuhan? Ya kan? Bukan hormat pada hari Minggu, hormat pada Tuhan. Di jemaat saya ada ibu yang sudah almarhum. Dia kalau datang ke gereja, dia tidak mau terlambat. Kalau saja dia terlambat, 5 menit dia terlambat, karena rumahnya agak jauh, dia sudah, kalau tidak ada kendaraan, dia jalan lari-lari, karena dia lihat jam. Waduh, saya sudah mau terlambat. Dia jalan, tidak malu, dia tidak gengsi. Dia sedikit lari, dia jalan. Ini orang yang betul-betul mau bersekutu dan beribadah pada Tuhan. Yang Tuhan mau cari orang yang percaya, yang militansi. Itu yang dicari oleh Tuhan. Karena itu saya katakan tadi, Alkitab mengajar kita, Alkitab mengatakan bahwa nanti akan ditampi mana orang percaya yang sebenarnya. Kalau di kitab Daniel dikatakan kita akan ditimbang, berat atau ringan. Itu gereja Tuhan nanti. Pada akhir zaman memang akan terjadi seperti itu. Jangan kaget kalau saudara melihat ada rekan saya, ada rekan saudara sudah hilang. Dulu setia, sekarang enggak lagi. Apalagi sudah menghilang memang, jauh. Karena memang penggenapan firman Allah, banyak orang yang akan gugur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Bapak, karena itu saudara-saudara, Tuhan kita mengingatkan saya dan saudara, kita harus menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Ada banyak kerajaan di dunia ini kan. Siapa yang ada di dunia ini, kerajaan mana yang di dunia ini yang tidak menemukan masalah atau tidak ada masalah, itu tetap ada. Itu secara universal. Kalau secara pribadi saudara, secara pribadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bukankah ya, secara jujur kalau kita bisa jujur mau berkata, bukankah hidup saya atau di hati saya kadang-kadang kita kuat, tapi kadang-kadang kita lemah. Iya kan begitu. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita lemah. Seperti tidak ada semangat. Pengalaman seperti itu saudara. Itu tadi yang saya katakan, kadang-kala kita berubah-ubah kan. Mau maju mundur, kayak apa? Udang ya. Udang itu maju mundur. Ada orang yang begitu kan. Kalau memang diseleksi semua orang yang mengaku percaya pada Tuhan, itu pasti sedikit yang didapati orang yang
betul-betul milintang. Masih sedikit. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, mesti kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iman kita masih bisa goncang, saudara. Yang tadi saya katakan, hari ini kuat tapi besok lemah. Masih bisa goncang. Dengan apa yang bisa menggoncangkan? Apa yang bisa menggoncangkan saya dan saudara? Kalau hari ini saudara berkata saudara kuat dalam Tuhan, kemudian besok saudara jadi lemah, apa penyebabnya? Masalah apa? Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Itu ada-ada saja saudara yang bisa terjadi. Mau cari orang yang militan itu bukan gampang, saudara. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu bisa membuat saya dan saudara kokoh dalam Tuhan. Sekali lagi, semua yang ada di dunia ini bisa goncang. Tapi ada satu yang tidak bisa digoncangkan. Yaitu ketika kita memiliki kerajaan Allah di dalam diri kita. Itu yang membuat saya dan saudara tidak bisa digoncangkan oleh apa saja. Karena apa? Ada kerajaan Allah. Apa tuh kerajaan Allah? Kita sudah tahu bersama kan? Roma 14 ayat 17. Kita sudah tahu kerajaan Allah seperti apa. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau orang Pantekosta pasti ada Roh Kudus. Haleluya. Itu pasti ada Roh Kudus. Yang dipimpin, Alkitab berkata, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah. Yang dipimpin oleh Roh, anak Allah. Jadi kalau bukan dipimpin oleh Roh, itu bukan anak Allah. Kita perlu ini. Sekali lagi, saya dan saudara perlu hal ini. Ini ciri-ciri daripada kerajaan Allah. Orang-orang yang tak tergoncangan, yang memiliki kerajaan Allah, memiliki 3 hal ini dalam hidup saya dan saudara. Orang yang ada kebenaran di dalam dia, itu dia pasti akan selalu mengejar. Mengejar, yang dikejar apa? Kejar kebenaran, dia kejar keadilan, dia kejar damai sejahtera, itu dikejarnya. Di Yohanes dikatakan begitu, kejar. Yang memang dia sudah kokoh kuat dalam Tuhan, dia akan mencari itu, dia mengejar sampai dia akan menemukan selalu. Waktu bangun pagi saudara sudah berdoa kan? Berdoa, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya menyerahkan pekerjaan saya pada Tuhan. Hari ini Tuhan berkati saya. Salah satu cara untuk hal ini ada dalam kita, kita mesti berdoa begitu. Tuhan, hari ini kuduskan saya. Hari ini Tuhan jauhkan saya dari masalah. Jauhkan dari persoalan, tapi bukan kehendakku, kehendak Tuhan yang jadi. Itu doa. Kita tidak memaksa kehendak Tuhan, cuma kita berdoa dan berdoa. Sudah-sudah dikasih Tuhan. Ciri-ciri daripada orang yang punya kerajaan Allah yang tak tergoncangkan ini, dia ada kebenaran, ada damai, ada Roh Kudus. Dari dasar itu, maka hal-hal yang penting dalam hidupnya akan kelihatan ciri-cirinya. Oh, orang yang seperti itu
Gimana? Apa yang dia lakukan? Yang pertama saudara, dia haus. Dia merasa haus dan lapar. Rasa haus selalu. Ingin selalu jiwa ini makan firman. Ingin selalu untuk bersekutu. Ingin membaca firman. Setiap pagi saudara baca firman. Saudara selalu berhubungan dengan Tuhan. Jadi salah satu ciri daripada orang yang percaya, yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, dia haus dan lapar akan Tuhan. Sesuai Matius 5 ayat 6. Bisa ditayangkan Matius 5 ayatnya yang ke-6. Dia lapar dan haus. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini ciri orang yang memiliki kerajaan Allah. Dia selalu mengejar apa yang dianggapnya benar. Dia kejar selalu hadirat Allah. Dia mau selalu ada lawatan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Lawatan Tuhan, dia ingin selalu seperti itu. Pokoknya haus, kayak orang yang suka selalu untuk minum kan. Dia belum haus, kalau dokter bilang jangan makan sebelum merasa lapar. Maksudnya begini, makan sebelum lapar. Itu dari medis yang mengatakan begitu. Jangan tunggu lapar baru makan katanya. Nah, orang yang percaya pada Tuhan memiliki sikap seperti itu. Jangan tunggu ibadah baru baca firman. Mesti selalu ada waktu bergaul dengan Tuhan kan, baca firman. Jangan nanti di gereja lalu berdoa, di rumah enggak berdoa. Di mana saja kita bisa berdoakan kepada Tuhan. Ada pendeta yang sudah almarhum, pendeta Lapian, dia berkata bahwa dia di pesawat, di mobil selalu puji Tuhan. Puji Tuhan. Enggak pusing siapa yang di sampingnya, puji Tuhan. Orang kalau mau jadi berkat kan begitu, selalu ada puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. 3 kata ini jangan hilang, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Ada persoalan masalah, terima kasih Tuhan. Ya kan? Persoalan apa saja, puji Tuhan. Ini orang yang memiliki kebenaran dalamnya. Kerajaan Allah memang kokoh dalamnya. Selalu puji Tuhan. Difitnah orang, dihina orang, selalu dia bilang puji Tuhan. Ya kan? Dimarahi orang, puji Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kan? Selalu mengampuni. Ya kan? Memaafkan. Satu dengan yang lain memaafkan. Itu orang yang haus akan kerajaan Allah atau haus akan kebenaran. Tidak mudah digoncangkan, tidak mudah terpengaruh dia. Mau digoda untuk disuap pun dia tidak akan suap. Dia tidak mau makan suap, saudara. Tidak mau untuk korupsi dia. Kenapa? Dia di dalam hati dipenuhi dengan kerajaan Allah. Di hatinya cuma ada hadirat Allah. Selalu dia merasakan begitu. Jadi haus akan Allah selalu. Setiap hari dia haus akan Allah. Ingin selalu ketemu akan Tuhan. Yang kedua, salah satu ciri-ciri orang yang memiliki kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu, ia memiliki sifat yang positif. Seperti anak-anak. Sifat yang positif. Walaupun sudah bertengkar, sudah marah, tapi tidak menyimpan amarahnya sampai matahari terbenam. Dia tidak mendendam. Ini yang kokoh namanya. Tidak dendam.
Ditipu pun orang, dia tidak mau dendam. Kalau ikut secara logika kan manusia, enak saja. Kok saya mau dipermalukan, mau dirugikan, enak saja. Itu logika manusia berpikir begitu. Tapi Tuhan lain. Haleluya saudara. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ada jemaat saya yang dia kehilangan uang, ditipu oleh sahabatnya saja yang menipu dia. Ratusan juta dia hilang. Dia datang dan dia enggak marah-marah dia hanya curhat saja. Aduh, saya kehilangan uang. Kenapa kehilangan uang? Aduh, saya dipermainkan oleh teman saya, katanya begini bla bla bla. Dia cerita semua. Lalu istrinya bilang, harus lapor dong. Lapor. Dia diam saja, enggak mau dia. Istrinya desak, lapor saja. Tapi dia enggak pernah bilang iya. Dia diam saja. Sampai istrinya jadi marah. Kok kamu uang banyak begitu, mau diam aja? Dia tetap diam. Sampai ketemu dengan orang itu pun dia diam. Sudah ketemu dengan orang yang menipu dia, seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa. Tidak merasa bersalah dia. Ini orang yang jadi korban ini diam saja, tidak bikin apa-apa. Dia diam saja. Seiring berjalannya waktu, memang uangnya tidak kembali lagi. Tapi yang terjadi apa, saudara? Yang didapati temannya ini sudah tidak bisa berjalan, tidak bisa jalan lagi. Dikunjungi lagi oleh orang ini yang korban. Dia kunjungi. Dia doakan, didoakan lagi. Bayangkan saudara, sudah menipu dia yang secara manusia itu berat, tapi dia masih bisa kunjungi. Dalam keadaan sakit dikunjungi, didoakan. Jemaat ini memang jemaat yang setia. Jemaat yang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam Tuhan. Dia pantang mundur, saudara. Dia tahu Alkitab, dia tahu firman Allah. Alkitab bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak melakukan itu. Kenapa? Dia tahu itu adalah hak Tuhan. Bukan hak saya, hak Tuhan. Kalau hukum kita manusia kan, mesti dong, orang punya hak. Tapi dia hukum Alkitab, jangan. Walaupun sudah didesak harus, tapi dia bilang jangan. Inilah orang yang militansi dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Positif dia. Memiliki sifat yang positif. Mari kita memiliki sifat yang positif, saudara. Yang selalu yang negatif, saudara. Berpikir negatif, mau kerja aja negatif, motivasi selalu salah. Saudara. Mau jadi anak Tuhan lalu positif, kalau negatif terus, saudara. Pikirannya rusak terus, saudara. Selalu berpikir yang jahat, mau berbuat yang jahat. Tidak pernah berkenan pada Tuhan. Sekali lagi yang Tuhan mau cari adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang dicari oleh Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Yang ketiga, orang yang tidak tergoncangkan, yang memiliki kerajaan Allah.
Dia memiliki kerohanian, kerohanian yang lebih dari sekedar kesalehan orang Farisi. Matius 5 ayat 20, sudah lihat di Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang Farisi lebih hebat. Jadi jangan cuma slogan. Agama apa? Agama Kristen. Gereja apa? Gereja Pantekosta. Kalau itu hanya slogan saja, saudara, tidak ada di dalam hati, apa artinya? Kerohaniannya kanak-kanak kan, tidak pernah dewasa. Sedangkan sudah dewasa harus matang. Lebih lagi mesti matang. Memiliki kerohanian yang lebih dari sekedar kesalehan orang Farisi. Orang Farisi itu cuma sampai saleh, berbuat baik, berbuat baik. Berbuat baik, saudara, itu memang ajaran Tuhan. Mesti berbuat baik. Tapi mau selamat bukan cuma berbuat baik. Kalau saudara jadi orang baik, orang sosial, suka membantu orang. Mungkin saudara suka membantu pekerjaan Tuhan, membantu hamba-hamba Tuhan, membantu orang susah, orang yang membutuhkan pertolongan. Memang firman Allah berkata begitu kan. Tapi kita bukan cuma sekedar begitu. Di dalam hati kita betul-betul terasa sesuatu dengan Tuhan. Memang terbangun ada sesuatu dalam Tuhan. Sesuatu dalam diri kita yang dari Tuhan. Jadi ada pembentukan dari dalam ini. Di dalam tubuh memang ada pembentukan. Jadi anak Tuhan sejati memang. Yang memang betul-betul sejati. Anak Tuhan yang di dalamnya, yang Yohanes berkata, Tuhan di dalamku dan aku di dalam Tuhan. Jadi Tuhan di dalam saya dan saya ada di dalam Tuhan. Ini mantap saudara, kehidupan rohani yang mantap. Oh dia enggak macam-macam lagi. Dia enggak bermunafik, tapi dia betul-betul anak Tuhan. Ada cerita yang bilang begini. Seorang bapak atau seorang jamaat dengan dokter. Dia datang kepada dokter. Dia berkata, dokter bertanya, ada sakit apa? Dia bilang begini, dok saya hanya mau bertanya. Sekalian mau dirawat boleh dok. Apa? Kenapa dok kalau saya makan makanan yang manis, di gergantang saya itu rasanya pahit. Lalu sebaliknya kalau saya makan makanan yang pahit, yang asam, kok rasa manis? Dokter berkata, kenapa begitu? Saya enggak tahu. Makan manis rasa pahit. Makan yang pahit rasanya manis. Dokter bilang, ayo dekat di sini, coba buka mulutmu. Saya mau periksa. Dia buka mulutnya, dokter ambil senternya, dilihat-lihat. Dokter bilang begini, kamu pantesan, kamu makan manis rasa pahit. Makan yang pahit rasa manis. Kenapa dok? Lidahmu itu terputar. Dia kaget, loh masa lidah saya terputar?
Iya, lidahmu terputar, makanya kamu makan manis rasa pahit, makan pahit rasa manis. Dia tanya sama dokter, kenapa sampai lidah saya begitu? Dokter bilang, kamu ini banyak berbicara yang putar balik. Dia lebih takut. Saudara-saudara, itu cerita tapi ada maknanya di situ. Orang yang seperti itu tidak disenangi oleh Tuhan. Ada orang kan ingin cari kepuasan, tapi kenapa tidak puas? Cari hidup yang tenang, tidak tenang. Bukan masalah lidah itu, tapi masalah hatinya. Kalau tadi cerita itu masalah lidah, tapi masalah hati. Kadangkala tuh hati tidak benar di hadapan Tuhan. Otaknya juga tidak benar kan. Kalau di Minasa ada orang bilang, kalau dia marah, kalau bertengkar begitu, marah dia bilang begini, ngana otak tak putar ngana. Ada ibu yang marah pada anak karena anak itu bandel, menyangkal pada ibunya. Ibu bilang begitu, ngana otak tak putar ngana. Ada juga ibu yang bilang begini, kalau kita tahu ngana kita tidak kasih lahir pengana. Karena nakalnya katanya. Saudara-saudara, itulah saudara, romantika kehidupan manusia memang seperti itu. Saudara. Mau cari ketenangan di mana kan? Mau jadi kuat bagaimana? Mau sejahtera itu bagaimana? Saudara? Bukankah di luar sana banyak orang yang merintih, saudara, menangis kan? Banyak orang yang lagi binasa memang. Menderita kelaparan di Sulawesi Utara, di daerah Kabupaten Sitaro. Banyak yang tertimpa dengan bencana. Kita gereja-gereja desa-desa dikerahkan. Ayo bantu mereka di sana. Di tempat-tempat lain, di semua jagat raya di dunia ini, saudara, banyak orang yang menderita perang. Di rumah sakit, saudara, jutaan-jutaan manusia yang terbaring di rumah sakit. Banyak orang yang lagi memang merintih, tidak bisa melihat terang seperti kita kan. Orang tidak bisa berjalan memang. Begitu banyak. Tapi saya dan saudara, kita banyak mengalami anugerah Tuhan. Ya kan? Kita boleh ada, kita boleh sehat, boleh kuat. Tuhan melihat dan memperhatikan setiap langkah kita. Tuhan tahu juga sampai dalam hati kan. Sampai dalam hati kita Tuhan tahu. Bagaimana hati saya dan saudara. Yang benar atau tidak benar semua diketahui Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan keteguhan hati kita. Tuhan inginkan hati kita yang seperti apa. Kehidupan rohani kita. Jangan hanya hidup rohani sekedar saleh seperti orang Farisi. Pengetahuannya cuma pokoknya saleh, pokoknya hidup benar, pokoknya berbuat baik. Padahal keselamatan dia tidak kejar. Bagaimana itu bisa dapat? Mari biar kerajaan Allah itu diam di hati. Itu mesti kuat dalam hati. Sekali lagi saya kembali pada tadi. Anda harus dibenahi. Saya dan saudara mesti mengalami pembenahan. Haleluya. Mesti rasa tuh kuasa Tuhan. Sudah berapa tahun saudara jadi anak Tuhan? Jadi orang percaya sudah berapa tahun? Manifestasi dari kuasa Allah sudah berapa kali saudara rasakan? Mujizat Allah sudah berapa kali saudara nikmat? Haleluya saudara. Pantekosta mesti alami saudara. Mesti alami itu kuasa. Alami kuasa. Mertua saya yang sudah almarhum, dia juga hamba Tuhan.
Dia pernah, karena dia memiliki kuasa sebagai hamba Tuhan, dia jalan-jalan, betulan dia lagi rileks jalan ke kebun, saudara. Dia ke kebun, waktu jalan ke kebun, dia dikagetkan dengan seekor ular di jalan. Lagi menyeberang ular di jalan, kaget dia. Waktu dia kaget, apa yang dia bilang? Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Waktu dia berteriak darah Yesus, saudara, ular itu berhenti di tengah jalan. Tadinya dia jalan, waktu dia berteriak darah Yesus, ular berhenti, saudara. Waktu ular berhenti, mertua saya kaget, kok berhenti? Diambil kayu kemudian dikorek. Benar enggak jalan? Dia korek-korek, ternyata ular itu yang tadinya jalan sekarang sudah mati. Saudara-saudara, kuasa darah Yesus sampai hari ini tidak pernah ada bayang-bayang perubahan. Sampai hari ini fungsi dari darah Yesus, kekuatan dari darah Yesus itu luar biasa. Kita baru merayakan Paskah kan. Apa arti Paskah kan? Dalam bahasa asli kan Pesa, yang artinya dilewati. Yang didapati di ambang pintunya di Mesir itu didapati ada darah, itu dilewati. Kenapa ada darah? Jalan mereka, oh ada darah lewat. Yang tidak ada darah binasa. Yang ada darah dilewati. Artinya apa? Selamat. Ada darah, selamat. Kalau anak Tuhan dalam hatinya ada darah Yesus, pasti ditolong oleh Tuhan. Ini mesti alami kuasa Allah yang luar biasa. Ada seorang bapak yang dia dikejar anjing kemudian jatuh. Dia digigit oleh anjing. Digigit oleh anjing. Anjing itu gigit di muka, saudara. Bukan di kaki, di muka. Jadi dia jatuh, anjing gigit. Kelopak matanya, biji matanya keluar. Biji matanya keluar sampai di sini, saudara. Lalu hamba Tuhan yang melihat, dia lihat, aduh, mau gimana ini? Bawa aja. Orang bilang bawa aja ke rumah sakit, kasihan dia. Enggak, saudara. Hamba Tuhan yang melihat dia datang, dia pegang, dia angkat, dia pegang. Dia bawa ke rumah, sampai di rumah dia berdoa. Dia pegang kelopak mata, biji matanya dipegang oleh hamba Tuhan. Dia pegang. Dia bilang darah Yesus, dalam nama Yesus, mata ini masuk kembali. Dalam nama Yesus masuk kembali. Masuk, saudara, matanya. Masuk kembali matanya. Lalu disuruh, cok lihat ke sini. Gimana perasaanmu? Sudah enggak apa-apa? Baik, baik. Enggak ada gangguan? Enggak. Haleluya, saudara. Kuasa darah Yesus itu luar biasa. Haleluya, saudara. Beberapa minggu lalu saya membawa mobil dari Amurang ke Manado. Saya bawa mobil. Karena ada keponakan saya lagi menderita di Manado. Sudah ditelepon, tolong secepatnya datang. Itu ponakan saya lagi menderita. Saya lalu ambil mobil, saya bilang sama istri saya mau ke Manado. Saya pergi dengan cepat-cepat. Itu Amurang Manado itu saya sudah kuasai karena jalan saya hampir setiap hari itu. Saya cepat-cepat di satu tikungan saya tidak kontrol lagi karena cepat mobil saya. Memang itu lagi hujan. Dia lari gini, tikungan. Saya putar setir, dia lari. Saya putar setir ke kiri, dia lari ke sini. Yang saya tanpa sadar, yang saya teriakkan keluar dari mulut saya adalah darah Yesus. Darah Yesus. Saya teriak begitu, berhenti mobilnya. Langsung berhenti mobil. Belum pernah berubah, saudara. Sampai hari ini kuasa darah Yesus itu ada, saudara. Itu hanya dialami orang yang memiliki kerajaan Allah di dalamnya, yang betul-betul tidak goncang.
Imannya tidak goncang lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Tidak mudah digoncangkan oleh apapun. Haleluya. Kesalehan orang percaya, torang bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk dipamerkan. Torang saleh, torang hebat, rohaninya hebat. Bukan. Yang nilai Tuhan. Tuhan nilai orang ini bisa enggak. Mau selamat enggak, bisa dipakai enggak. Mau melayani Tuhan dipakai enggak. Tuhan tahu. Haleluya, kalau punya kuasa yang militan luar biasa, wow, disenangi oleh Tuhan. Mari kita gereja Tuhan memiliki kuasa, lawatan Tuhan, tergantung dari pribadi saya dan saudara. Akui bahwa Tuhan kita hebat. Jangan remehkan Tuhan. Haleluya, jangan remehkan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup. Saudara ingat, tahun 60-an ada yang namanya John Lennon itu. Dia memiliki band musik The Beatles ya. The Beatles namanya. Dia begitu tenar, hebat. Begitu luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Lalu apa yang dia katakan? Tidak ada yang lebih terkenal di dunia ini daripada dia. Tuhan pun masih dia yang lebih terkenal. Yang populernya masih dia daripada Tuhan. Akhirnya apa saudara? Pendukungnya itu, pendukung bandnya itu tembak dia, mati. Mau remehkan Tuhan saudara? Mau katakan diri saya yang lebih dari Tuhan? Hidup ini cuma ada dalam kuasa Tuhan. Ya kan, bagaikan burung, ada seorang bapak dia memegang ada seekor burung kecil, dia taruh di tangan. Kemudian dia tanya, menurut kamu burung ini hidup atau mati? Orang yang mendengar itu dia ragu-ragu menjawab. Coba jawab aja, di tangan saya ada seekor burung yang kecil, ini ada hidup atau mati? Orang yang menjawab bilang, kalau saya bilang hidup, bisa saja diremas mati kan. Tapi kalau saya bilang mati, dia lepas hidup. Kadang-kala orang seperti itu kan. Saya dan saudara begitu. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Mau hidup mau mati ada di tangan Tuhan. Marilyn Monroe, seorang penyanyi artis Amerika yang terkenal, ya kan? Dia terkenal, hebat, kaya lagi saudara. Dia itu tahun 60-an mungkin, terkenal dia. Marilyn Monroe dikunjungi oleh penginjil hebat dunia. Billy Graham datang mengunjungi dia. Karena disuruh Tuhan, kunjungi dia, doakan dia. Waktu datang didoakan, pendeta bilang, saya mendoakan engkau. Apa jawabnya kepada pendeta Billy Graham? Aku tidak butuh Tuhan. Wow, saudara. Tidak butuh Tuhan. 1 minggu kemudian dia mati di apartemennya. Ini hidup manusia cuma tanah liat, saudara. Tapi Tuhan itu maha kuasa. Mau tunjukkan kehebatan Tuhan. Thomas Andrew yang terkenal, rancangannya kapal Titanic kan. Kapal Titanic, hebat indahnya. Karena orang sanjung, orang gemar kapalnya, lalu dijalankannya, baru 1 kali jalan. Dia bilang begini, tidak ada satu manusia pun yang bisa menenggelamkan kapal ini, sekalipun Tuhan. Wow, baru 1 kali jalan, gunung es ditabrak, tenggelam. Mau bicara apa? Tancredo Neves yang pernah terpilih presiden Brasil, hebat juga. Masih dalam pemilihan kampanye dia berkata, kalau saya dapat 500.000 suara,
Hebat saya, tidak ada orang yang bisa melengsarkan saya. Tuhan pun tidak bisa melengsarkan saya. Belum dilantik, sudah sakit langsung mati. Ya Tuhan satu-satunya Allah kita. Haleluya. Tidak ada yang melebihi Tuhan. Seorang artis berhasil juga, Kasusa. Namanya Kasusa. Sombongnya luar biasa. Perokok. Dia rokok. Karena dia dengar-dengar, jangan merokok. Dia merokok. Dia bilang, ini asap ini untuk Engkau Tuhan. Dia semburkan asapnya. Ini asap ini untuk Tuhan. Jatuh sakit, mati karena paru-paru. Siapa yang melebihi Tuhan? Hanya Tuhan satu-satunya. Tidak ada orang yang bisa melebihi Tuhan. Makanya kita orang yang percaya pada Tuhan, sekali kita percaya, mesti lebih percaya lagi, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, saya tidak dapat berbicara lebih panjang, tapi nanti Roh Kudus yang berkarya dalam hatimu. Katakan dalam hidupmu, siapakah saya ini Tuhan? Kalau saya jadi anak Tuhan, saya bersyukur. Jangan sekedar jadi anak Tuhan. Mari jadi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Yang betul-betul memiliki Tuhan dalam hidupnya. Jangan sekedar tradisi saja, tapi jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh.